Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali walau dalam kelas maya ya, tatap maya seperti pada hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali secara langsung ya, bisa berjumpa dengan teman-teman yang lain. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Ya, sikap berdoa. Tangan diangkat, rapi kepala menunduk. Membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wabil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa mohon dilapangkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua pada pagi hari ini? Belum. Ada yang belum? Belum. Nanti setelah ini ya, kalau enggak nanti ketika sebelum sampai Ustadz Ibad minta tolong segera sarapan ya. Kok belum sarapan jam segini, apa enggak lapar kok? Oke. Insya Allah hari ini dengan Ustazah Esti ya, nanti kita akan menggabungkan dua, yaitu tematik dan matematika. Oke. Jadi kita akan bersiap teman-teman. Untuk yang tematik kita masih di tema 8 ya. Kita akan masih membahas tentang rotasi. Nanti kita akan sedikit akan membahas juga sekilas tentang yang gerhana. Dan untuk yang matematika, insya Allah kita akan belajar di bab yang baru, yaitu tentang pengolahan data atau statistika. Untuk yang bangun ruang, kita akan berdalam lagi ketika masih ada waktu sebelum PTS ya. Jadi kita akan tuntaskan dulu yang matematikanya di bab yang terakhir. Silahkan disiapkan dulu buku tematiknya, tema 8. Dan buku matematika. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan mulai. Seperti kemarin Ustazah akan coba share, kita akan papan tulis ya, share papan tulisnya. Oh ya, kamu. Hai. Saya setting dulu biar teman-teman bisa. Kita akan mencoba mengisi kembali seperti kemarin ya. Papan tulisnya masih bersih ya. Masih bersih. Nanti kita akan isi-isi coret-coret bareng-bareng deh. Nanti di clear frame lagi. Oh jangan dong, tolong. Kasihan teman-teman yang lain. Silakan, itu ada tautan untuk papan tulis kita bersama-sama. Silakan masuk dulu. Oke, sudah ada yang masuk. Tak masuk ke aplikasi Jamrot langsung ya, Us? Oke, boleh. Aku boleh itu buat sticky note. Oh, boleh nanti ya. Kita akan ada petunjuknya. Kok malu? Sudah masuk semuanya? Kok adanya yang kemarin ya, Us? Beda ya. Beda linknya ya, beda tautannya. Sudah masuk? Wah, ada yang pegang sticky note-nya. Senyum. Oke. Oke.
Kita mulai ya dengan papan tulis kita. Sudah ada berapa ini? Ada 11 totalnya sudah masuk. Us, aku nggak bisa masuk. Hah? Ada yang belum bisa masuk? Terus masuk Nah, masuk offline. Masih offline, Us. Oh, Aku juga bisa masuk. coret-coret senyum. Oke, papan tulis yang pertama. Oke. Minta tolong teman-teman. Percaya loh. Gua nggak percaya loh. Ini apa kali? Kita geser. Di yang kedua, minta tolong tuliskan nama kalian masing-masing sticky note dan harapan kalian hari ini. Nama harapannya. Aku nggak ya. bisa, Us. gimana Ustazah? Diklik yang seperti gambar kertas, nanti muncul twing. Nah, sticky note kamu tuliskan. Misalnya nih, Ustazah Hesti. Sada suruh ngapain? Oh, aku baru gabung. Oke, tuliskan namamu. Masuk ke tautan ini sayang. Tautan papan tulisnya. Ya, tuliskan nama di papan yang kedua ya. Namamu kemudian kemudian Kalau yang pakai HP, mm-mm. Boleh. kalau yang Aku nggak bisa, Us. HP dipencet yang plus itu Oh, cari buka sticky itu note. Oh iya, boleh. Pakai ada tanda plusnya kalau yang pakai HP ya. Dan harapannya hari ini, misalnya ingin bahagia dan sehat. Save. Ayo digeser, digeser. Yang salah mana? Nanti jam 9. Ada Adifa, Island 2 kali Island. Lu sadar mana kok hilang? Ayo tuliskan namanya masing-masing ya. Us, aku nggak bisa, Us, benar aku. Oh iya, nggak bisanya gimana? Coret-coret. Nggak bisa. Tak tulisin. Linknya, Itu tombol plus bawah. Mm-mm. linknya, ora jambor teh. Oh, Kopi, gitu. kopi. Usah ada kopi kan di WA ya. Ya. Nah, sudah Isti. Oke, ini kok sampai ada berapa ini? Di papan yang kedua aja ya. Saya sudah tampilkan di Loh, Ustazah ada 2. Oh ya? Oke, Besok juga ada 2. silakan Bisa. teman-teman yang baru masuk Satu. atau baru bergabung, tuliskan di papan yang kedua namamu dan harapanmu hari ini. Oke. Semoga mudah matematika, amin ya Allah. Hope this end. Kenapa harapannya berakhir? Atifah. Adis, office N. Pengen ini selesai. Oke, sudah geser ini. Ada novel banyak. Jangan dicoret-coret dulu ya sayangku. Awas kan. Sehat selalu. Sehat selalu. Oh, amin. Kolbi semoga hafal al-waqiahnya, amin. Internet lancar, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Error. Kita belajar dulu ya insyaallah. Oke, cukup ya. Nanti saya tunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung untuk menuliskan nama. Ya. Ingat jangan clear frame ya. Oke. Kita akan geser di papan tulis ketiga. Ada yang coret-coret. Siapa ini? Kita clear frame. Semaile. Oke. Kita akan tuliskan. Teman-teman kemarin sudah belajar tentang rotasi bumi ya. Seperti ini. Kemudian belajar tentang revolusi bumi. Sekarang saya minta tolong masing-masing Coretan.
Apa itu? Buat. Ini siapakah gerakan Itu lengket ya? ini? Bisa bikin nggak? Boleh lah. Silakan absen 1 sampai 16. Tuliskan pakai sticky note sebanyak-banyaknya dampak dari rotasi bumi. Absen 17 sampai 32, tuliskan sebanyak-banyaknya dampak revolusi bumi. Nah, saya dapat dua. Yang rotasi bumi dari 1 sampai berapa? 1 sampai dengan 16. Ya, revolusi bumi 17 sampai 32. Ini siapa sih, ya Allah? Berapa? Sini cepat. Yuk, Nih. cepat-cepatan, paling banyak nanti dapat poin paling banyak nih. Saya hitung 1 sampai 5 ya. Oke. Dampak rotasi dan revolusi bumi. 1. Ayo digeser ke yang mana nih? Terbentuknya rasi bintang. Oke, siang, sore, malam. Udah ditulis. Ya kenapa itu bersamaan kan bisa kemungkinan sama. Ini pergantian musim kemana ini? Pergantian musim. Kok masih kosong ya di layar screen? Oh iya. Oh, udah. Sudah. Kalau Oke. nulis bersamaan sama kan nggak apa-apa. Boleh, ini bisa sama-sama bareng-bareng. Kamu mau nulis, jadi nggak rebutan spidol ya. Iya. Oke, 2. Tiga. Empat. Ini matahari itu. Ya begitulah. Aku dari tadi. Laki lah. Apa ya? Gerak semuanya harian apa tahunan? Ada 2. Tadi sulit banget. Kok Tahunan, Us, tahunan. Yang ini loh. Tahunan. 4. Agak. Tahunan, oh. Ini yang tahunan geser kemana? Tahunan revolusi tahunan. Bagus, geser. 4. Oh, udah bisa warna-warni ya. Oke. Yang rotasi bumi ganti warna biru ya. error. Ayo lagi. Yang warna rotasi bumi ganti warna biru. Saya bantu gantikan, edit warna biru. Save. Nah, biar kelihatan beda. Oke, bagus. Bagus. Li. Saya ganti. 5. Oke, nggak bisa ngotak-atik kan? Oke, kita cek ya satu persatu ya. Yang salah nanti Ustazah geser di tengah. Rotasi bumi dampaknya ada, ini gerak semuanya ada 2 sama nih. Nah, kalau yang lebih tepat gerak semu harian ya. Jadi 1 harinya. Nah, yang ini sudah hapus. Geser di tengah. Nah, arah sama. Kemudian pergantian musim. Harian ya. Rotasi bumi ya. Kayaknya Iya, Us. pergantian musim berarti ada musim kemarau, musim penghujan, atau kalau yang 4 musim apa saja? 4 musim? Salju. Apalagi Musim apa? dingin, kemudian Musim salju. salju pakainya dingin ya. Semi. Musim jatuh. semi, Apa namanya? musim gugur, Kemarau. musim panas. Ya. Kalau di daerah dekat Katulistiwa hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim apa? Penghujan. Kalau yang di daerah
selain di daerah dekat Katulistiwa, bentar, saya sambil cek ada yang masuk lagi nggak? Itu terjadi 4 musim teman-teman. Ya, terjadi 4 musim. Ada musim dingin, tandanya biasanya ada turun saljunya. Kemudian musim panas, kemudian musim semi dan musim gugur. Musim gugur tandanya ada banyak dedaunan yang berguguran. Itu biasanya daerah kayak Korea juga masuk tuh 4 musim. Kemudian Jepang, Eropa, ya. Tuh. Siapa yang pernah ke Eropa? Belum, Us. Belum pernah. Nanti kalau pernah Ustazah bisa ini ya kasih fotonya. Ustazah aku sudah ke Mount Eiffel misalnya. Ini Ustazah sudah datang ke musim dingin di belakang. Ya. Nggak, ini bercanda, ini karena virtual aja ya, jadi bisa kemana-mana. Nanti kalau teman-teman ada yang ternyata kok Allah berikan rezeki bisa ke luar negeri, Ustazah dikabarin ya, nah, dikasih fotonya. Dan aku pernah. Kenapa namanya novel tuh baca, Us? Hah? Nama frame. Ya. Oke, ini saya lanjutkan. Pembelokan arah angin. Ini terutama ketika terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, ini terjadinya angin darat dan angin laut. Karena apa? Karena angin dan angin laut ini juga kaitannya dengan tadi rotasi bumi, ada siang dan malamnya. Pergantian musim masuknya di revolusi bumi ya. Nah, pergantian ini boleh. Nah, yang ini bergerak melawan rotasi bumi dari barat ke timur, ini apa ini? Bukan ya. Bergerak melawan, siapa yang bergerak melawan rotasi bumi? Ini kaitannya nanti gerakan yang untuk gerak semu harian, arahnya berlawanan. Nah, boleh ditambahin. Arahnya berlawanan dengan rotasi bumi. Arah rotasi bumi. Kalau arah rotasi bumi itu dari barat ke timur, jadi matahari akan tampak bergerak dari timur ke barat. Nah, padahal sebenarnya bumi yang bergerak tuh bergerak rotasi. Ya, ini saya taruh tengah ya. Pergantian taruh di sini. Revolusi bumi ada rasi bintang, pergantian musim. Ini rasi bintang sama Ustazah hapus ya, salah satu ya. Delete. Kemudian perbedaan frekuensi waktu siang dan malam. Bisa. Terbentuknya rasi bintang ini sama Ustazah hapus. Waktu siang dan malam apa ya? Tengah deh. Nah, gerak semu tahunan matahari boleh. Pergantian musim ini sama Ustazah hapus. Pergantian musim tak hapus lagi, banyak ya. Nah, kemudian yang di rotasi bumi itu saya tambahkan adanya perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu di berbagai. Perasaan aku udah ngisi itu loh, Us. Oh ya, belum nggak keluar ya di sini ya? Iya, Us. Oke, itu Ustazah tambahkan, tapi Ustazah beri warna yang Ustazah tambahkan ya, pakai pink. Nah, ada lagi tambahannya yang lain yang teman-teman? Sepertinya cukup ya, segini dulu ya. Nah, kalian bisa mencatatnya. Ya, yang tengah-tengah ini belum tepat ya, Ustazah taruh tengah. Yang tadi double Ustazah hapus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Betul? Sudah jelas? Ya. Oke, kalau sudah kita akan beralih dengan ada namanya gerhana. Gerhana itu menjadi salah satu bukti bahwa bumi itu bulat. Ya.
dan juga menjadi salah satu dampak dari terjadinya rotasi dan revolusi. Nah, terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ada yang mau di screenshot? Silakan, saya tunggu. Kalau mau di screenshot. Kalau bumi datar gimana, Us? Kalau bumi itu datar, berarti nanti tak usah dah ini ya. Kalau bumi datar berarti itu semuanya di bumi pagi toh. Kalau mataharinya keluar. Malam ya ibaratnya begini, misal kamu tuh kalau misalnya datar, yang malam, yang pagi-pagi terus semua nggak ada namanya siang, sore, gitu ya. Kalau malam kita kan nggak kelihatan, memang gelap semua. Tapi kalau kemudian kita perhatikan adanya fajar, adanya saat waktu duha, kemudian menjelang 12 jam 12 menjelang siang itu kan benar-benar terik matahari. Kemudian ke arah sore sudah mulai berwarna oren-orenan gitu ya. Nah, itulah kemudian dampak dari bumi itu berbentuk bulat pepat ya, bukan bulat secara sempurna tapi bulat pepat. Kalau ketika terjadi gerhana nanti saya akan sampaikan bentuknya. Kalau misalnya ini matahari, nah ini nanti ada ada misalnya kan ini bulan, bulannya berwarna apa ya? Itu dikasih warna enggak nih? Nah, dia akan bergerak seperti ini, nah, atau teman-teman bisa melihat ketika bumi itu bulat ya, bentuknya bulat. Contohlah ketika teman-teman melihat adanya bulan sabit. Pernah? Bulan purnama Ya, pernah pernah. lihat? Bulan sabit pernah? Nah, Nah, tertutup seperti ini tertutup bayang-bayangannya bumi. Nah, lama-kelamaan ketika setelah tidak bulan purnama tutup. Nah, ini namanya nanti ada fase bulan. Nah, terjadinya fase. Nah, kelihatan kan seperti bulan sabit? Iya. iya. Ketutup, geser dan seterusnya akhirnya bulan purnama lagi. Ini adalah simulasi salah satu ketika kita adanya fase bulan. Teman-teman bisa buka di buku tematiknya tema 8 ada tentang fase bulan. Fase bulan itu ada fase bulan baru ya. Kemudian ada fase, ada bulan sabit, ada bulan purnama, ada bulan mati. Bulan mati itu tandanya bulannya berwarna hitam gelap gak kelihatan. Bentar, ada yang mau masuk. Oke. Bulan purnama berarti bulannya tampak sempurna ya, memantulkan cahaya matahari. Kalau bulan mati itu gelap, jadi nggak kelihatan. Kalau kita lihat langit, kok nggak ada bulannya? Nah, itu berarti saat bulannya fasenya bulan mati. Bulan sabit. Nah, bulan sabit itu terjadi 2 kali, sebelum dan sesudah bulan purnama. Bulan baru di sini. Nah, bulan baru itu sudah menjelang mau masuk ke bulan sabit. Untuk gini, set. Nah, ini sudah masuk bulan sabit, bulan mati. Habis bulan mati, nah mulai lagi ke bulan baru, bulan sabit, terus ke bulan purnama. Muterin lagi gitu, ya. Sampai sini jelas tentang fase bulan? Ya. Oke, Ustazah akan share terkait materi bulan tentang bulan tentang gerhana. Teman-teman bisa buka di tautannya Ustazah. Share, kalau yang kesulitan Ustazah akan share di grup WA. Sudah ngaji.
Sudah masuk? Sudah bisa dilihat? Saya tak stop share yang ininya, jamboardnya. Sudah, Us. Boleh keluar jambornya, Us. Boleh, nanti kita akan masuk lagi ke sana setelah ini ya. Boleh dikeluarin dulu biar nggak berat. Mana tadi? Kok lali? Oh. Oke, sebentar saya tak geser dulu. Gak sengaja. Oke. Silakan teman-teman baca dulu di bagian awalnya. Sudah dibaca sampai bawah? Itu artikelnya juga dibaca, Us. Baca cepat. Bisa baca cepat? Bisa. Bisa. Baca cepat baca judulnya. Nah, baca judulnya kemudian kira-kira isinya apa ya? Tentang gerhana. Sudah? Oke. Kalau sudah, coba teman-teman ada pertanyaan. Nah, fenomena alam apa saja yang bisa kalian temukan dari dua artikel di atas? Coba Ustazah tanya ya. Nah, tanya ke sambil Ustazah absen nih. Mbak Najwa, cek Mbak Najwa. Oke, sudah. Di situ ada pertanyaan ya, di bawah artikelnya, di bawah bacaan itu ada artikel berita ya. Fenomena alam apa saja yang bisa kalian temukan? Gerhana. Oke, ada gerhana. Ada lagi yang lainnya? Kenapa? Gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada lagi? Akan terjadi. Iya, siapa? Dilihat tahun ini ya, Us. Yang di artikel Ya. titik udu ini. Iya. Fenomena. Ada Fenomena lain. Ada fenomena alam apa saja? Ada microneumon. Ada tadi ada gerhana matahari, ada gerhana matahari ya? Apa ya? Akan terjadi 4 gerhana di tahun 2022. Dua matahari, dua bulan. Ada super full moon. Berarti di sini ada bulan itu terjadi fase purnama yang sekaligus terdekat dari bumi, jadi kelihatan gede bulannya. Ibaratnya misal begini, ini botol ya. Ini botol. Kalau dari jauh, kalau menjauh dari kalian kecil ya. Tapi kalau mendekat ke arah kamera kan gede. Nah, ini ibaratnya kalau si botol ini adalah bulan, ketika terdekat maka nampak dari bumi itu kelihatan lebih besar, itu full moon. Oke. Pagi kelihatan gitu. Kok pagi kelihatan? Ya saat bulan nampak. Kalau bulan nampak biasanya pada malam hari. Kalau yang ada sih bulan ketika masih tampak ketika siang hari, ketika pagi hari ya. Betul. Oke. Sekarang kita lanjutkan di yang berikutnya.
kita akan coba masuk di misi yang ketiga aja. Misi 1 nanti teman-teman bisa melihat tentang gerhana matahari itu apa. Oke, tadi ada pengertian tentang gerhana. Nah, gerhana itu apa ya? Saat objek luar angkasa berada di depan saudara. Oke, kita bisa lihat di sini fenomena astronomi yang terjadi jika sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa yang lain. Sebagai contoh misal, ini ada anaknya Ustadzah, namanya Salman. Ustadzah belakangnya, kalau dari depan Ustadzah ada cahaya, kan belakang ada bayangan tuh. Nah, namanya gerhana, dia masuk ke dalam bayangannya Ustadzah. Jadi dia akan tidak tampak, menghilang dan menghilang. Gitu ya. Nah, begitu pula ketika gerhana nanti ada 2 jenisnya. Yang pertama ada gerhana bulan, gerhana matahari ya. Ya, di misi 1 ada tentang gerhana matahari. Teman-teman nanti bisa setelah ini membaca-baca tentang ini. Dan mengisinya, tuh ada diskusinya, nanti kita akan bisa diskusi di sana. Kemudian ada yang di misi kedua itu ada tentang gerhana bulan. Tentang gerhana bulan. Ini juga ada di buku tematik teman-teman semuanya. Ya. Kalian juga bisa mencoba yang wordnya. Kemudian yang misi ketiga, nah, kita akan coba langsung di ini dulu ya, gerhana matahari. Kedengeran suaranya enggak? Enggak. Enggak ya. Saya tak subscribe dulu tadi. Saya coba pakai share. Hai sahabat, kalian yang senantiasa belajar dengan semangat, ilmu dan prestasi terus berupaya dipahat, sabar dan syukur senantiasa tersemat, agar dunia dan akhirat menjadi bahagia dan selamat. Bersama Ustadzah Hesti, kita akan bersama-sama belajar mengenai gerhana matahari dan bulan. Siap ya untuk belajar? Siap. Sebagaimana Allah sebutkan berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ingatkan pada ayat ini bahwa kita harus senantiasa menanamkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan para sahabat dan sahabat, Masya Allah, dalam surah Ar-Rahman ayat 5, Allah sebutkan bahwa matahari dan bulan beredar dengan perhitungan rinci yang teratur. Hal ini menjadi sebab dari keduanya menunjukkan perhitungan bulan dan tahun dan juga bisa mengakibatkan fenomena alam loh, seperti gerhana. Yuk, dari 2 ayat ini, sahabat semua, rajin sholat dan perbanyak amal ibadah sebagai wujud iman dan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, sahabat semua, atau gerhana bulan pun berkaitan dengan posisi matahari, bumi, dan juga bulan.
karena gerhana tersebut terjadi karena posisi ketiga benda langit tersebut dalam satu garis. Nah, untuk tahu perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan, kita coba mulai belajar dari bagaimana pengertiannya gerhana matahari. Nah, yang pertama, gerhana matahari. Gerhana matahari ini bisa terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Satu garis lurus. Nah, gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada satu garis lurus juga. Nah, ini ada persamaannya nih, bahwa coba perhatikan pada diagram berikut ini. 3 benda langit, matahari, bumi, dan bulan akan terjadi gerhana ketika dalam satu garis lurus. Nah, kita coba lihat. Coba perhatikan pada diagram ini. Pada gerhana matahari, posisi bulan. Oke, teman-teman. Sudah nonton videonya? Oke. Sekarang apa yang bisa kalian dapatkan, informasi yang kalian dapatkan dari cuplikan video tadi? Informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan? Perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, adanya perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke. Ada lagi yang lainnya? Gerhana matahari itu bumi di depan, bulan di depan bumi, di belakangnya ada matahari. Kalau bulan, matahari di depan bumi, di belakang bumi ada bulan. Oke. Tadi sudah ada banyak yang menyampaikan ya, kita coba lanjutkan lagi. Berada di antara matahari dan bumi. Sedangkan pada gerhana bulan, posisi yang berada di tengah-tengah adalah bumi, yaitu bumi di antara matahari dan bulan. Pada gerhana matahari, cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan. Sedangkan pada gerhana bulan, cahaya matahari yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi, karena bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumilah yang jatuh ke permukaan bulan. Nah, dari diagram ini teman-teman sudah bisa mulai ya mengetahui bagaimana perbedaan antara gerhana matahari dan bulan. Yuk, kita coba membuat. Stop sharing. Teman-teman silahkan bisa kembali ke masukin lagi ke Jamboard yang tadi ya. Masuk ke Jamboard yang tadi. Saya share kembali link Jamboardnya. Silahkan masuk kembali. Sambil Ustazah share di bagian sini. Silakan bisa diperhatikan papan tulis kelima. Ini Ustazah copy pastekan tadi diagram antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Bisa diperhatikan posisi ketiga benda langit yang berperan dalam terjadinya gerhana. Oke, gerhana di sini yang kita pelajari adalah gerhana yang terjadi di permukaan bumi. Jadi, kita akan melihatnya dari arah permukaan bumi tempat kita berada. Ya, bukan dari arah Mars, bukan, atau dari Merkurius atau di misalnya Jupiter, tidak,
tapi gerhana di sini adalah gerhana yang kita lihat ketika berada di permukaan bumi. Nah, sudah masuk ke Jamboardnya? Dah. Sudah? Oke. Sudah. Sekarang kita akan geser ke papan tulis ke-6. Coba kalian ingin Ustazah tulis pertama dulu ya. Edit akses. Dalam? Ya, nanti ya. Edit akses. Apa saja persamaan gerhana matahari dan gerhana bulan? Bentar ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Ustazah akan ganti dulu biar bisa ngedit. Dan oke, silakan bisa jawab pertanyaan ini yang Ustazah tuliskan dengan bisa pakai sticky note. Apa sih persamaan gerhana matahari dan gerhana bulan menurut kalian? Jangan lupa tuliskan nama dan jawabannya. Ustazah, punya aku kok nggak ada tempat untuk maksudnya milih stiker gitu. Oh, ada Nggak tanda boleh plus ditulis. enggak? Akses, Sus. Edit akses. Belum bisa. Belum edit. Belum. diakses. Sudah? Sudah Ustazah ganti. Edit akses. Diakses konten the jam owner to change Oh, the access. coba di reload lagi, di reload. Udah, udah ada yang bisa. Klik. Oke, yang coret boleh hapus dulu. Silakan tulis. Ayo, siapa ini tadi yang nyoret papan tulisnya? Oke, silakan bisa dituliskan dengan sticky note pendapat kalian. Persamaannya apa? Hah? Hilang tulisannya. Oke. Apa persamaan gerhana matahari dan bulan? Kalau lupa gambarnya kayak apa, bisa geser kalian ke papan tulis kelima ya. Ada gambar diagramnya. Minta tolong bukan coret-coret pakai garis ya, tapi menuliskan. Nah, oke, Mas Farah sudah memberikan pendapatnya nih. Oke, sama-sama di satu garis ya, satu garis lurus ya, bukan garis lengkung ya. Oke. Dua-duanya menghalangi sinar matahari. Oke, berarti ada menghalangi matahari. Oke, yang lain ini baru Faras nih yang ngasih pendapat nih. Apa sih persamaannya? Baru Faras ini yang berpendapat. Salah nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jangan lupa diberi keterangan identitas namanya. Oh iya. Oke. Dua-duanya menghalangi sinar matahari. Sama-sama menghalangi sinar matahari. Dua-duanya punya kata gerhana. Oke, oleh Aska. Tidak apa. Oke, matahari tetap sama pada garisnya. Oleh Safa. Oke. Jangan lupa diberi identitas nih yang sama-sama menghalangi sinar matahari. Tulisin namanya. Siapa yang mengisi tadi? Oke. Oke. Oke, cukup ya. Ini ada beberapa goyang. Us, yang itu gak ada namanya itu aku. Oh, siapa? Aku siapa? Island. Oke, saya udah bantu ya. Iya, Aileen. Dan Island. Oke, kita coba cek satu persatu nih. Faras. Oke, sama-sama pada satu garis lurus. Saya perbaiki ya. Satu garis lurus.
Kemudian oke, terhalangnya sinar matahari. Ustazah edit kalimatnya. Terhalangnya sinar matahari. Dua-duanya mempunyai kata gerhana, boleh menghalangi sinar matahari. Oke, sama seperti Faras ya, sama Ellen ya. Queen, sama-sama satu nama yang menggunakan sistem tata surya. Oke, betul. Dinamakan tata surya. Oke, Faras sama. Oke, satu garis lurus ya. Ini apa ini? Terjadinya rotasi. Ya memang karena terjadi ya. Oke, ada. Ini apa ini? Wah, ada komet. Oke, matahari tetap sama pada garisnya. Ini mungkin bukan tetap sama pada garisnya ya, tetap sama pada posisinya ya. Posisi garis, posisi garisnya. Oke, teman-teman sudah bagus tentang persamaan. Sekarang kita geser di papan tulis ke-7. Menurut kalian, tuliskan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan tentang gerhana. Setelah kalian melihat, menyimak video tadi, bebas pertanyaannya apa saja. Di papan tulis ke-7, saya tunggu. Bebas tuliskan pertanyaan apapun yang ingin kalian ketahui. Selain tadi ya, pertanyaan tentang apa sih persamaannya. Belum ada nih, belum ada pertanyaan. Belum? Oke, Ustazah akan coba bantu. Kalau suruh bertanya apa? Oke, bertanya tentang gerhana. Tuliskan pertanyaan tentang gerhana. Gerhana apapun, Us. Iya, bebas. Tapi yang berkaitan tentang gerhana ya. Menuliskan pertanyaan. Pertanyaan, banyak pertanyaan. Oke, ada satu pertanyaan. Kenapa gerhana matahari tidak terjadi sering, hanya tahun-tahun tertentu? Oke. Ini dari siapa pertanyaannya? Kasih nama enggak, Us? Kasih nama. Ditulis nama enggak? Kasih nama. Kasih nama. Siapa ini? Ini kalau tidak tertib nanti Ustazah tak off-kan nih. Ini kenapa ini? Pusing sekali nih. Oke, ini Aska dan pertanyaan Faras, mengapa tidak setiap bulan mati terjadi gerhana matahari? Satu lagi, silakan. Kita akan coba bahas bareng nih pertanyaannya. Ya, Us, kenapa Us pas bulan mati kok enggak terjadi? Oke, kita nunggu satu pertanyaan lagi ya. Oke, sudah muncul satu pertanyaan. Ustazah coba viewer dulu ya. Oke. Ini ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang muncul pertama kali. Kenapa gerhana matahari tidak terjadi sering ya? Hanya tahun-tahun Ya, tertentu. tadi agak salah tulis, agak. Intinya kok nggak setiap hari gitu ya, As ya? Kok nggak setiap tahun terjadi ya, As? Hanya tahun-tahun tertentu. Sekarang teman-teman bisa kembali melihat kembali. Kirimnya ke yang sebelahnya, Us. Hah? Ke nomor berapa? Yang nomor 6. Oh, ini. Oke, usah geser. Mana caranya? Ada 4 ternyata Adit kasih pertanyaan nih. Oke, nggak apa-apa. Purush. Nah, untuk pertanyaan Aska, teman-teman bisa mengingat kembali tadi materi tentang rotasi dan revolusi. Ya.
ketika rotasi itu kan harian, kemudian revolusi itu terjadi kala revolusi bumi itu 1 tahun atau 365 hari pada posisi tertentu ya. Jadi tidak selamanya, mana tadi gambarnya, nah, gerhana itu tiap tahun terjadi karena perlu posisi yang tepat, satu garis lurus ya, satu garis lurus. Bentuk garis edarnya bumi dan matahari, bumi dan bulan ya, itu bentuknya adalah oval. Nah, ini yang mengakibatkan ada perbedaan kala revolusi bulan dan bumi yang berbeda. Kalau revolusi bulan mengelilingi bumi ya, mengelilingi bumi, bulannya ini waktunya adalah selama 1 bulan. Sedangkan bumi berevolusi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Perbedaan kala revolusi inilah yang kemudian mengakibatkan posisinya belum tentu dalam satu kali ketemu satu garis itu belum tentu garis lurus. Nah, bisa jadi terjadi seperti saya akan share di ini ya. Nah, bisa saya coba cari matahari. Ini ada matahari. Bulan, kemudian ada bumi. Nah, kadang bisa satu garis lurus tapi posisi bulan agak ke bawah. Nah, misalnya ada garis ya, garis. Ini misalnya sinar matahari nih, ke bumi. Nah, kalau posisinya emang satu garis lurus tapi bulannya di sini, maka tidak terjadi gerhana. Kenapa? Karena masih ada sinar matahari yang sampai di bumi. Nah, ya. Saya akan contohkan ada bukannya ini, sebentar. Bisa ada simulasikan. Oke, kita sambil nunggu simulasinya, bisa coba jawab kembali yang pertanyaan dari Faras. Mengapa tidak setiap bulan mati terjadi gerhana matahari? Karena ini berkaitan dengan fase bulan dan masih berkaitan dengan pertanyaan dari Asta. Nanti kita akan coba simulasikan. Nah, pertanyaan untuk yang Yesa, bagaimana gerhana matahari terjadi? Gerhana matahari terjadi tadi ya, ketika matahari ketika matahari, bulan, dan bumi dalam garis lurus. Perhatikan, matahari, bulan, bumi dalam satu garis lurus. Jadi bulan berada di antara matahari dan bumi. Matahari terhalang oleh bulan, nah, sehingga terjadilah gerhana matahari. Kalau gerhana bulan terjadinya adalah matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Artinya matahari terhalangi oleh bumi, bayang-bayang bumi ya. Sampai sini sudah jelas. Ini kok lama ya, nggak bisa. Masih sambil nunggu deh. Simulasinya lama sekali loadingnya, mohon maaf.
pertanyaan ke Adifa. Apakah ada efeknya ke mata jika dilihat langsung? Efek apa ini Mas Adif? Minta tolong Mas Adif. Efek apa ini? Mata rusak. Kerusakan mata buta gitu. Efek yang mana? Gerhana matahari apa gerhana bulan? Tujuannya Dua-duanya, oke. Kalau gerhana matahari itu kan terjadi saat, nah, perhatikan di diagramnya nih, matahari terjadi saat siang hari, ya. Gerhana bulan saat malam hari. Kalau malam hari kan kondisi gelap, cahaya. Ketika gerhana bulan, saat gerhana bulan sinarnya tidak akan kemudian terlalu terang, ya, tidak akan terlalu terang sampai dengan bisa sedikit mengganggu penglihatan mata. Kita bisa lihat dengan secara mata kita secara langsung nih tanpa perlu alat kalau gerhana bulan, karena lingkungan sekitar kita itu dalam kondisi gelap dan saat itu ketika gerhana bulan kita hanya kemudian melihat bulan itu tertutup bayang-bayang bumi. Jadi bulan itu kan mantul, bukan menyinar ya, memberikan sinar. Nah, itu makanya tidak akan kemudian ada efek apapun ketika kita melihatnya secara langsung, ya. Diam. Ya udah tahu kalau ini cuma naik piece of the spot. Coba ya, kita mute dulu. Nah, kemudian yang gerhana matahari ini juga perlu di hati-hati ya, gerhana matahari. Kenapa? Ketika gerhana matahari kita itu sedang melihat posisi matahari, kondisi matahari. Kalau gerhana bulan kita sedang melihat kondisi bulannya. Ya, kalau gerhana matahari itu melihat posisi mataharinya. Oh, mataharinya tertutup oleh bayang-bayang bulan. Maka ketika gerhana matahari sebaiknya adalah menggunakan alat-alat tertentu, tidak langsung kita melihatnya secara langsung dengan mata kita secara langsung, ya. Karena apa? Karena terlalu silau sebenarnya gitu. Dan ketika melihatnya pun tidak akan terlalu tampak bagaimana pergeserannya, perubahannya. Oke. Karena ketika gerhana matahari dari siang hari dan matahari itu menghasilkan sinar, bersinar, bukan memantulkan. Biasanya kalau teman-teman melihat lampu yang ada di kamar kalian, melihat langsung secara dekat dan mendekat ya, dalam kondisi sinarnya sangat terang. Kira-kira silau banget nggak? Nggak sakit. Bukan masalah sakit, Enggak. silau banget nggak? Enggak. Yakin nggak? Atau misalnya lampu belajar kalian yang ada di meja, arahkan mata kalian secara langsung melihat ke lampu kalian dan mendekat. Pasti ada Nggak tahu, soalnya aku nggak punya. Enggak, aku pakai kacamata hitam. Itu kan ada kacamatanya, ada penghalang. Coba tanpa ada kacamata langsung dalam Ya, posisi aku mata. juga. Atau misalnya HP kalian pakai senter, arahkan langsung ke mata, pasti akan ada sisi silaunya, ya. Sedangkan kalau gerhana bulan itu ibaratnya seperti melihat kondisi sinarnya itu dipantulkan ke cermin. Satu, panasnya juga tidak dapat terlalu sampai, kita hanya melihat sinarnya saja, ya. Dua, tidak akan kemudian sesilau seperti saat kita melihat sinar mataharinya secara langsung atau sinar senternya secara langsung. Tuh, coba Ustazah lihat tadi. Oh, ternyata belum bisa ya fiturnya. Kita coba Ustazah sebentar lagi ya, ini kita lihat simulasinya. Wow. Semakin jauh. Ini Mars ya. Coba kita lihat, ini ada bumi di sini. Bisa lihat ini ada matahari.
ada Merkurius, ada Venus, ada ini, ada bulannya di sini. Kita coba play. Ya, Tabrakin planet terus. lihat ini. Nah, ketika digeser, nah lihat ya. Ini bisa muter. Ini kalau seperti ini namanya gerakan revolusi nih. Ya, kalau sudah muter ini. Ada revolusi dan plus rotasi bumi. Pada posisi tertentu ya, gerakan orbit dari bulan itu agak miring, jadi tidak lurus terus. Jadi miring sehingga tidak setiap tahun atau setiap hari atau setiap bulan bahkan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, karena posisi bulan dan posisi bumi tidak mesti satu garis lurus karena berkaitan dengan ke orbitnya masing-masing, orbit bulan maupun orbit bumi. Sampai sini sudah jelas? Ah, Ya. Stop sharing lagi. Oke, insya Allah itu kita belajar tentang gerhana. Teman-teman bisa baca tadi materi-materinya ya di yang Ustazah share tadi, yang Google Site-nya. Nanti saya akan berikan petunjuk berikutnya harus mengerjakan yang mana, belajar yang mana. Oke, kita akan lanjut ya dengan belajar matematika. Oke, sekarang boleh minum dulu deh, 3 menit lagi kita akan mulai dengan matematikanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? nanti itu yang gerhana itu diisi nggak yang tabel di paling bawah ini? Kenapa? Yang gerhana itu nanti diisi nggak yang tabel itu loh? Oke, nanti saya akan berikan petunjuk ya. Kita coba lihat dulu. Silakan sambil minum dulu, saya akan berikan petunjuknya. Belajarnya bagaimana? Puasa. Untuk yang berikutnya setelah ini teman-teman mempelajari terlebih dahulu materi-materinya, gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, untuk bagian-bagian diskusi teman-teman boleh segera menuliskan kalau ingin mengisi ya, diperbolehkan, sangat boleh sekali, silahkan. Di yang berikutnya Ustazah pertemuan tematik kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gerhana ya. Kalian pelajari dulu materi-materinya tentang gerhana bulan, gerhana matahari. Yang diisi tabelnya yang mana? Yang gerhana matahari atau bulan? Nah, ini tahapannya adalah teman-teman mempelajari terlebih dahulu ya materinya di misi 1, 2 sampai 3. Itu dibaca di semua, harus dibaca. Iya, dibaca. Ya, makanya tidak sekarang. Kalau ada diskusi teman-teman di situ boleh mau ngisi langsung boleh, mau tidak juga tidak mengapa, tapi Ustazah mintanya langkah pertama sekarang adalah teman-teman mempelajarinya terlebih dahulu. Ya. Biar nanti besok kita akan bahas tentang gerhana ini, teman-teman bisa cepat nyambung. Klik gitu ya. Sampai sini jelas? Oke, silakan bisa beristirahat dulu sejenak. Kita 1 menit lagi kita akan mulai dengan matematika. Insya Allah bisa lebih cepat kalau matematikanya sekarang. Ya. Terus Sambil Ustazah persiapkan.
Oke, saya belum dibuka. Oke, teman-teman, kita mulai bersiap ya belajar matematikanya. Sudah siap? Cek, suara saya terdengar? Ya. Oke, sekarang teman-teman bisa buka di buku matematikanya di bab yang berikutnya ya, statistika atau pengolahan data. Pada hari ini kita akan belajar maaf. Kita akan belajar tentang modus. Tahu modus itu apa? Enggak. Enggak. Yakin enggak tahu nih. Modus. Nah, sebentar ya, terus ada ini dulu. Om bos. Hah? Kenapa, Mas? Modus. Enggak apa-apa. Oke. Salah satu dalam pengolahan data atau statistika, kita akan belajar tentang modus. Nanti ada 3. Ada modus, ada min, coba dibantu dicek Ustazah lagi posisi nggak pegang bukunya ya. Di bab yang terakhir ya, setelah bangun ruang itu ada tentang statistika. Berapa us? Ada statistika, ada pengolahan data. Bab yang terakhir. Coba dibuka di daftar isinya. Dan dicoret-coret kayak tadi. Kemudian nanti ada tentang median. Kok Ketemu tentang statistika? Sudah ketemu halamannya di bukunya kalian? Yang kali ini kita akan halaman berapa? Halaman 125. Oke, itu ada Mbak Sofia jawab, berarti halaman 125 ya. Hari ini kita akan belajar tentang modus. Ya. Modus ini yang dimaksud adalah ada pengertiannya kan di situ di buku. Modus itu apa? halaman berapa us? Itu tadi ada temanmu menjawab 125. Sudah ketemu ada modus? Modus itu artinya apa? Belum nemu. Oke, Mbak Atika jawab modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Oke, betul Mbak Atika. Nilai yang sering muncul. Nah, ini modus itu nilai yang sering muncul. Sebagai contoh misalnya, nah teman-teman di sini adakah yang berusia 6 tahun? Adakah yang berusia 6 tahun di sini? Enggak ya, kalau 6 tahun biasanya kelas 1. Kalau yang di kelas 6, nah kebanyakan usia berapa? Ada yang 10 tahun? Tahun? Kemarin itu. Kemarin. Ada yang 11? Oh, susah banget. Ada yang 11? Saya pertama itu. Oh,
tambah muda. Ada 11. 11. Oke. Sekarang Ustazah akan minta tolong teman-teman mengisi di Google Spreadsheet ya, kayak di tabel begitu. Mengisi secara langsung. Ustazah share linknya di, silahkan dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Sampun. Nah, sekarang coba minta tolong kalian isi sesuai nama kalian adalah umurnya. Umurnya berapa tahun? Cari namamu sendiri ya, jangan nama orang lain ya. Diisi. Umurnya berapa? Nggak bisa lagi aku. Hah? Coba Ustazah lihat dulu sharing. Yang mana, Us? Izin. Sebentar ya. Us punya aku udah nggak bisa lagi, Us. Oh iya, sebentar. Tulisannya gimana Us ditulis? Sebentar Share ke saya, grup. sebentar. Hmm. Oke. Sudah bisa? Ada yang mengisi? Oke, Farah sudah masuk. Ustazah akan share di WA ya untuk membantu teman-teman. Oke. Sudah? Kita akan coba tampilkan. Oke, sudah mulai. Ada Yesa umurnya 12 tahun, Farah 11. Silakan bisa diisi. Kita akan belajar tentang apa itu modus ya. Gimana Us? Di link spreadsheet-nya sayang. Oke. Kita akan lihat ada 12. Sekarang isinya gimana Us? Dalam? Salah. Aku nggak bisa, Us. Wah, nggak bisa. Apa ya? Nggak bisa Us. Cara ngisinya Us. Tinggal Nggak bisa Us. diklik yang misalnya contoh Aska. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba Dipaksa download. di reload. Oh, tinggal ditanya aja, Us, biar Us ada yang Oh, oke, Itu boleh. nulis. Yang kesulitan Ustazah tanya ya. Aska, berapa umurnya? Tahu sudah. Aska berapa umurnya? Nggak bisa Aska? Us. Download. Aska Bisa, umurnya Us. berapa? Ya, yang nggak bisa Ustazah bantu tanya. Disuruh download. Ini padahal udah punya. Oke. Siapa yang kesulitan Ustazah bantu mengisi. Oke, ini sudah mulai. Nggak bisa Us. Gak bisa Us. Oke, Ustazah mulai dari atas, Ustazah bantu mengisikan ya. Nah, oke, Reva sudah mengisi umur 12. Oke, Zaki belum. Aska Ustazah bantu. 12. Zaki- 12. Oh, Zaki 12. Aska 12. Ya. Kalis. Ya tinggal isi aja. Ya Mbak Safa tinggal isi. Kalis, ada Kalis? Belum? Hani? Belum ada suara? Atika? Nggak ada Us. Atika? Atika 12, Us. Atika 12. Ini oke. Ini 11 Us. Hilmi 11. Dani. Oh, Hani Hani. 11. Hani 11. Oke. Adif, mau dibantu Ustazah? Silakan bisa diisi Mas Adif. Berapa Adif? 12. 12. Oke. 10. Oh, 10. Hisham. Mana Hisham? 9. Belum ada Sam suaranya. 11. Ide? 12, Us. 11.
Ustazah minta tolong suaranya aja yang punya nama. Itu 11. Yang Ido, suaranya Ido mana Ido? Ini sambil Ustazah absen loh ya, sampai Itu dengan jam 11, segini. Kakaknya Sofi itu 11. Oke, Ido 11, Idonya ada enggak nih? Idonya. Sapir. Ada Us. Ini sambil Ustazah, ini loh absen loh ya. Hadir enggak sampai dengan jam 9 nih. Fahri? 0. Fahri? Berapa? 11? Najwa. Ja'far? Ja'far? Mana Ja'far? Oke, Ailen? 12. Oke. Alam Reza, ayo nih izin deh. Niam, ayo Mas Niam, ada kah? 11. Berapa sayang? 11. 11, oke. Kolbi? Mas Kolbi? 11. Berapa sayang? 11 apa 12? 11. Oke. Nadia? Nadia 12. Iya. Naira? 12 terus. 12. Najwa? 12. 12. Naila? Naila? Oke. Queen? Mbak Queen? Belum jawab. 12. Naufal? Mas Naufal? 12. Oke. Mas Sidki? Enggak absen dia Sidki. Sidki nggak ada. 12. Oh, yang penting Ustazah sambil absen ini jam 9 masih di sini nggak? Ulia? Ulia? 12. Berapa sayang? 12. 12. Vanessa? Pakainya link yang kemarin. Sama. 12. 12. Oke, Ustazah coba lihat yang belum. Ja'far? Belum ada ya? Oke. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Tak apa kecil dulu. Dikit. Nah, di sini ada 12, ada 11. Gak ada yang 10 ya. Menurut kalian perkiraan nih, kira-kira di kelas kita sebagian besar atau kebanyakan usianya berapa? 12. 12. Yakin? Mari kita lihat. Mari kita lihat, kita hitung ya. Nah, saya pakai hitungnya pakai komputer dong. Nah, Itu kontra. ting. Nah, ada 6. Ting. Salah. 12 ada 9. 11, 6 dan 12 ada 19. 19. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Ketika anak yang berumur 11 itu 6 orang, 6 siswa, sedangkan yang 12 itu 19, maka yang lebih banyak yang mana? 19. 19. Jika misal nih Kalis ini umurnya 10 misal nih ya, 10. Hisham itu 10 misal, ini misal. Yang enggak ngisi itu 10. Nah, misalnya 10. Nah, ini kan muncul ada 11, 12 dan 10. Oh ya, Mas Isa udah muncul nih. Tak tulis 11 ya. Oke. Lanjutin ya. Nah, dari umur banyaknya siswa ini kelihatan enggak di kalian? Layar kalian. Kelihatan ya? Iya. Nah, ada 11 itu 7 orang, 12, 19, 10, 1. Kan ada 3 umur nih. Maka yang disebut modus adalah yang nilainya paling sering muncul, yaitu 12. Modusnya itu kalau di data ini adalah 12. Oke, sampai sini jelas tentang modus? Jelas. Gampang ya? Jadi yang paling banyak. Betul, yang paling banyak muncul.
paling banyak muncul. Jelas banget ya, insya Allah. Nah, ini kalau yang statistika ini, modus itu paling gampang, cari yang paling banyak. Dihitung jumlah semuanya yang paling banyak, itulah modus. Nah, misalkan kok ada umur yang 13 dan dia sama seperti yang 12 nih, sama-sama 19, maka modusnya juga 2, yaitu 12 dan 19. Ini contoh ya. Jadi modus itu tidak harus 1. Kalau munculnya 2 dan sama banyak, itu juga modusnya. Oke, jelas ya sampai sini ya, insya Allah ya. Jelas? Oke, kalau apa ini? Keluar. Halo. 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 Ya, Putus. Halo. Halo. Sinyalnya Ustazah jelek kali. Tadi nggih terkait yang matematika modus ya. Insya Allah sudah jelas ya. Bisa dipahami ya insya Allah. Oke teman-teman, ini sudah ada Ustadz Ibadi. Ustadz Ibad, cek. Oke, sudah masuk ya insya Allah. Oke, dari Ustazah cukupkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini, boleh japri Ustazah. Ustazah mohon maaf jika ada salah dan hilafnya. Jika ada yang belum dipahami, boleh banget tanya ke Ustazah. Ya, boleh japri, boleh. Pakat WA grup juga boleh. Ustazah cukupkan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.